Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Aksi oplosan bukan lagi hal baru di negeri ini, mulai dari BBM, LPG, hingga komoditas lain seperti halnya gula dan juga daging ini tidak luput dari aksi culas. Nah, saat ini yang tentunya membuat publik geram adalah terkait dengan beras oplosan, komoditas yang setiap hari kita konsumsi sebagai kebutuhan pokok. Dan meskipun praktek pengoplosan beras ini telah terjadi sejak lama dan juga beragam modus dan juga motifnya. Investigasi dari Kementerian Pertanian dan juga Satgas Pangan Polri menemukan bahwasanya 212 merek beras di pasaran ini tidak sesuai dengan label dan juga standar mutu. 85% lebih ini menunjukkan bahwasanya beras premium tidak sesuai standar mutu. 59% lebih dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET dan juga 21% tidak sesuai dengan kemasan. Nah, kemudian Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga menyebut bahwasanya potensi kerugian konsumen terkait atau akibat beras oplosan ini mencapai hampir 100 triliun rupiah. Bukan angka yang kecil tentunya ya. Dan bagaimana kemudian pengawasan distribusi pangan yang berjenjang yang selama ini dilakukan oleh pemangku kebijakan, seperti apa kemudian upaya penegakan hukum bagi para mafia yang berperilaku lancung ini. Kita akan bahas dalam Arah Angin TVRI bersama saya Ardianto Wijaya di malam hari ini. Kita ambil judul skandal beras oplosan rugi 99 triliun rupiah bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Studio 7 TVRI. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Kepala Badan Pangan Nasional, ada Pak Arief Prasetyo Adi. Pak Arief, selamat malam, salam sehat. Malam, salam sehat. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini, Pak Arief. Terima kasih. Baik, ini yang kemudian perlu diterangkan nanti oleh Bapak Nas terkait dengan skandal beras oplosan rugi 99 triliun rupiah ini. Kemudian yang kemarin tadi kalau tidak salah juga Komisi 6 DPR RI sudah memanggil Mentan secara langsung dan nanti kita akan bahas juga bersama dengan Pak Firman Subagio. Pak Firman, selamat malam, salam sehat. Selamat malam, salam sehat. Baik, terima kasih sudah hadir dari Komisi 4 DPR RI, lalu juga Mbak Eliza Mardian, pengamat Pertanian Center of Reform of Economic atau KOR. Mbak Eliza, selamat malam, salam sehat. Salam sehat. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Saya langsung saja tentunya ke Pak Arief. Pak Arief, kalau berbicara terkait dengan beras oplosan ini, kasusnya mungkin sudah lama atau sejak kapan kemudian begitu. Nah, karena kan ini kan kita ketahui begitu, kenapa baru sekarang terungkap beras oplosan ini, Pak Arief? Ya, terima kasih Mas Jaya, Pak Firman, senior, Mbak Elisa. Jadi pertama-tama kita mesti sama-sama samakan dulu nih, oplosan itu maksudnya apa? Nah ini, yang pengertiannya biar sama semua, Pak Arief. Iya. Ya. Jadi kalau oplosan itu konotasinya negatif, ya negatif. Misal harga tertentu minyak misalnya 15.000, yang satunya 8.000, kemudian 8.000 dicampur menjadi harganya nanti jadi 15.000. Ya. Nah itu konotasi oplosan negatif. Sekarang saya mau bicara sedikit mengenai beras. Beras itu dalam teknologi modern perberasan biasanya ada beras kepala. Ya, beras kepala itu maksudnya beras utuh. Ya. Kemudian yang satu lagi adalah beras pecah. Nah, untuk mendapatkan kualitas premium atau medium, biasanya karena standar dari premium itu kadar airnya 14%, kemudian broken atau pecahannya 15%, maka 15% ini dimasukkan dicampur, ya, dicampur. Apakah itu yang termasuk maksudnya oplosan ya? Atau bukan? Tapi yang jelas dalam pembuatan beras kadar air 14%, kemudian broken untuk premium adalah maksimum 15%, cara membuatnya demikian. Kemudian ada lagi untuk mendapatkan rasa tertentu, misalnya yang satu adalah aromatic rice, ya. Yang satu lagi misalnya beras panjang, ya. Kemudian preferensi dari customer adalah beras yang beras panjang itu berarti perak, kemudian harus ada harumnya dari aromatic rice dicampur 50-50. Itu juga kategorinya dalam mendapatkan satu kualitas tertentu. Jadi
nggak selalu itu konotasinya negatif. Negatif, gitu ya. oplosan yang negatif yang tadi Ya, sudah maksudnya diartikan ya. memang by design. By design kalau yang tapi ini. itu kalau dalam labeling biasanya akan di packaging itu disampaikan bahwa ada aromatic rice berapa persen, kemudian. Tapi kalau yang dimaksud kemarin itu karena 2 minggu lalu saya bersama Pak Menteri Pertanian, kemudian ada Kasatgas Pangan, Brigjen Helvi, kemudian ada teman dari Kejaksaan. Ya. Yang dimaksud itu pada waktu itu adalah yang satu timbangan yang tidak sesuai. Timbangan yang tidak sesuai artinya ini 21% yang tidak sesuai dengan berat kemasan itu tadi. Ya, ini Pak Menteri Pertanian punya tim, Ya. kemudian beliau masuk. Saya sendiri juga tidak punya laporannya, tapi pada waktu itu disampaikan langsung kepada kepolisian dan kejaksaan gitu ya, bahwa dari sampling yang beliau ada lebih dari 200 gitu ya, itu sekitar 86% disampaikan bahwa beratnya atau harganya, yang satu lagi adalah brokennya itu tidak sesuai. Ya. Sehingga kalau kita lihat demikian ya, misalnya tadi ya, dari sampling demikian beratnya di bawah, itu sih nggak hanya beras, jadi termasuk misalnya minyak goreng harusnya 1 liter, terus kemudian 750 gitu ya, nggak sampai 1 liter gitu, itu memang nggak boleh, itu sebenarnya pidana juga gitu ya, nggak mesti beras ya, apapun. Mengurangi timbangan itu tidak boleh. Yang satu lagi bicara mengenai beras premium. Jadi ada peraturan Perbadan nomor 2 tahun 2023 ini mengenai persyaratan mutu dan label beras. Jadi yang namanya beras premium itu derajat sosohnya minimal 95%, kemudian kadar airnya itu 14%, kemudian butir patahnya itu maksimum 15%. Ini standar ya yang sudah ditetapkan ya? Ya, Oke. ini standar. Jadi orang kalau bicara beras premium di Indonesia bicaranya broken 15%. Tapi kalau kita ke luar negeri, standar premium itu broken rice itu 5%. Ya, ada 5, ada yang 7 juga ya rata-rata. Ya, tapi kalau premium di luar negeri 5%. Ya? Gitu ya. Nah, jadi persyaratan mutunya demikian. Jadi supaya orang paham dulu ya, bahwa beras premium atau medium itu ada standar ini. Nah, kemudian kalau broken premium, labelnya, packagingnya ada tulisan beras premium, ya, itu berarti maksimum adalah 15%. Nah, kebetulan Pak Menteri Pertanian, timnya cek di lab, ada yang 20%, ada yang 30%, itu artinya tidak sesuai dengan spesifikasi, gitu. Kemudian pada waktu itu beliau sampaikan ini harus tindak gitu ya. Saya sampaikan sama Pak Menteri Pertanian, Pak Mentan, sebaiknya dikasih waktu 2 minggu, diberikan kesempatan untuk memperbaiki, karena bisa jadi kalau timbangan mesti ditera segala macam, walaupun itu harusnya langsung ya, dalam setahun sekali, 6 bulan sekali, tera itu harus dilakukan. Gitu dikasih waktu 2 minggu artinya, 2 minggu, untuk kemudian diberikan kesempatan begitu ya, untuk memperbaiki. Jadi kalau misalnya berasnya itu beras premium, padahal kalau di sini brokennya di atas 20%, 25% ya, itu beras medium ya harus turunin harga ke beras medium. Oke. Tapi kan kenapa pertanyaan masyarakat, mungkin masyarakat awam termasuk saya juga, kenapa tidak langsung diberikan sanksi begitu Pak Arief? Ini kan juga tidak pidana juga salah satunya. Kenapa harus diberi waktu 2 minggu untuk kemudian tadi mungkin ada yang ditarik juga. Ya itu diskusi internal kita sebenarnya lebih wise kan kalau misalnya diberikan kesempatan juga ya, untuk menurunkan. Jadi kalau harganya 14.900 dengan broken 15, kemudian ya kalau brokennya 30 ya dia turunin aja, dia clearance gitu kan. Kemudian settingan karena ini kan semua kalau perusahaan pabrik modern kan sudah digital kan, kemudian juga sudah otomasi ya, sehingga misalnya memberikan broken berapa persen itu juga settingnya sudah menggunakan digital gitu ya. Jadi maksud saya tanpa mengurangi mengurangi hormat kita ya, bahwa pada waktu itu memang diputuskan dikasih waktu 2 minggu ya untuk memperbaiki. Untuk memperbaiki. Nah sekarang kan sudah waktunya. Ya, meskipun jalur hukum tetap
Oh berjalan iya, secara terus. kan gitu. Satgas Pangan kan Ya, terus kan. Berarti kan sudah ada perusahaan yang diundang, kemudian dimintain untuk Baik. keterangan. Saya juga akan bertemu dengan beberapa CEO dari perusahaan-perusahaan ini gitu ya. Maksudnya sebenarnya kalau kita punya brand ya, membangun satu brand itu kan juga nggak mudah gitu ya. Jadi pastinya di situ ada QA, ada QC ya, yang itu pastinya mempertahankan kualitasnya. Oke. Gitu. Baik. Kalau misalnya brand ini tidak sesuai dengan apa yang ditulis dalam label atau packagingnya, ya pasti akan konsumen sendiri akan tidak percaya lagi dengan brand itu. Kira-kira gitu Mas. Baik, Ya. saya langsung ke Pak Firman. Pak Fir, dikasih waktu 2 minggu untuk kemudian beberapa perusahaan besar beras ini diberikan waktu untuk kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arief begitu. Apa yang kemudian menjadi tanggapan dari DPR RI? Pertama begini ya, kami menarik yang mencermati terhadap beras oplosan ini. Tadi kita sedang menyampaikan persepsi dulu. Penjelasannya Pak Arief cukup bagus. Hanya ada 2 pertanyaan bagi kami Komisi 4 yang memiliki tugas fungsi dalam pengawasan. Pertama bahwa sebetulnya kalau kita bicara tentang sudah pengawasan di pasar, itu tugas siapa? Kementerian Perdagangan artinya? Nah, ini perdagangan kan? Seharusnya Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan. Oke. Nah, sedangkan dalam struktur organisasi pemerintahan kita ada yang namanya Menko Pangan. Ya. Nah, harusnya Menko Pangan mengendalikan semua sehingga bisa mengkoordinasikan terhadap situasi kondisi yang berkembang. Tapi ini yang melakukan investigasi adalah Menteri Pertanian. Sedangkan pertanian itu adalah produsen. Oke. Produsen tugasnya memproduksi daripada beras. Setelah beras itu diproduksi, digiling, maka masuklah ke gudang-gudang, kemudian didistribusikan oleh pedagang. Kalau udah sampai gitu, tugas Menteri Pertanian sudah selesai. Nah, yang menjadi pertanyaan kami adalah kenapa ini justru yang mengumumkan pertama, yang melakukan sidak itu Pak Menteri Pertanian. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan kami sebagai seorang politisi. Ini apa yang terjadi begitu? Yang kedua, juga ini menunjukkan bahwa peristiwa terhadap pengoplosan ini kan sudah terjadi. Ya. Walaupun komoditi yang berbeda. Ini bukan hal yang baru artinya. DPR melihat bukan hal yang baru ya. Bukan baru. Terkait dengan pengoplosan. Ketika saya menjadi pimpinan Komisi 4 di 2014, yang namanya pengoplosan ini, terminologi pengoplosan sudah terjadi. Tapi tidak sedahsyat sekarang ini. Karena luar biasa dengan ini teknologi media sosial dan IT ini begitu sudah ditemukan di blow up. Dan hampir 100 triliun kerugiannya. Dan kerugiannya sangat fantastis. Hampir 100 triliun. Dan kemudian disampaikan bahwa 212 merek. Nah, yang sampai sekarang ini juga kami mempertanyakan 212 merek itu juga belum ada data resmi. Bahkan nama-nama yang disebutkan itu ini udah banyak yang sudah bikin pernyataan bahwa mereka sudah melakukan mekanisme sesuai prosedur. Ini adalah beberapa surat yang ditujukan. Iya, ini ditujukan pada para mitranya. Para mitra. Iya. Artinya bahwa peristiwa ini kan bukan dari induknya, gitu loh. Nah, kemudian ada di bawah. Kemudian berikutnya adalah kenapa yang namanya pengawasan ini tidak berjalan? Padahal kita punya Satgas Pangan. Saya masih ingat gonjang-ganjing terhadap masalah kenaikan harga pangan dulu di era Pak Amran juga, atau kemudian tim Satgas dari Mabes Polri turun, kemudian terjadilah penyitaan bla 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 bla, akhirnya berhenti di tengah jalan, hilang. Bahkan saya dengan Satgas Pangan ketika itu dari Mabes Polri dengan KPPU langsung mengadakan studi banding ke Jepang. Bagaimana mekanisme terhadap distribusi pangan yang ada di Jepang. Akhirnya hilang di tengah jalan. Sekian lama muncul lagi. Artinya apa? Bahwa ini satu sistem yang lemah. Yaitu terhadap fungsi pengawasan, kemudian juga lemahnya penindakan, kemudian juga kurangnya kesadaran masyarakat, tidak ada edukasi, kemudian juga keterlibatan oknum. Terlibatan oknum itu tadi. Ini luar biasa. Apakah oknum penegak hukum, apakah oknum yang membuat kebijakan, itu selalu ada di dalam mata atau di pusaran-pusaran tindak kejahatan yang namanya
pengoplosan. Karena pengusaha itu biasanya mencari celah. Kalau memang bisa mensiasati, kenapa tidak? Dan masih ada celah-celah itu kemudian. Ya karena mungkin dia sudah ada hengki-pengki di situ. Mereka berani. Nah, ketika munculnya persoalan yang dimunculkan di lapangan ini, dalam situasi kondisi sekarang ini membingungkan kita semua. Karena ini luar biasa. Ya. Kalau 9 triliun mungkin kami masih ya wajar ya. Tapi di 99 triliun? Ya, walaupun 9 triliun maksud begini, kewajaran itu maksud saya tidak terlampau bombastis lah begitu. Untuk nilai kerugiannya ya. Ya, kerugian itu. Walaupun itu kerugian kan sudah terukur ya. Baik. Nah, ketika muncul 99 triliun dengan 212 jenis merek, ini berapa lama sidaknya? Kok tiba-tiba bisa mengumumkan 212? Nah, kalau sidaknya itu mungkin dilakukan selama 3 bulan, 4 bulan gitu, mungkin kita bisa menerima kondisi itu. Nah, ini kan mendadak tiba-tiba diumumkan seperti petir di siang bolong gitu. Ada pengumuman bahwa ada beras yang dioplos dengan 212 merek, kemudian diberikan kerugian mencapai 99 triliun sampai 100 triliun. Ini kemudian yang harus diterangkan begitu secara jelas ya. Ini hasil investigasi kepada publik supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Dan kemudian kenapa ini terjadi? Kenapa terjadi? Dan selama ini Satgas Pangan ini kerjanya ngapain gitu loh. Padahal ini kan ada undang-undang yang terkait Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan. Itu ada kewajiban distribusi pangan, tanggung jawab siapa. Tentunya Pak Arif ini penanggung jawabnya. Itu kemudian bagaimana melakukan fungsi pembinaan dan kemudian pengamanan. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Ini sama, hampir sama bunyinya. Itu ada perlindungan terhadap hak konsumen. Oke, saya langsung minta tanggapan dulu ke Pak Arif sebelum nanti saya ke Mbak Elisa terkait dengan lemahnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum, adanya oknum yang ikut terlibat. Tadi kemudian bagaimana Pak Firman mengatakan ada beberapa hal yang kemudian menjadi hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan beras oplosan ini, Pak Arif. Ya, kalau tadi Pak Firman sampaikan di Kementerian Perdagangan ada Direktorat Jenderal PKTN, itu memang tertib niaga, memang ada fungsi pengawasan di situ. Kemudian Satgas Pangan, Polri juga ada di situ. Artinya kan berjenjang sudah dilakukan, Pak. Ya, maksudnya Pak Firman tadi adalah tupoksi masing-masing. Tadi kan Pak Firman sampaikan Kementerian Pertanian tugasnya produksi, Kementerian Perdagangan tadi salah satunya ini dan trade balance misalnya. Badan Pangan Nasional misalnya ketersediaan dan stabilisasi, penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan. Jadi beda-beda ya, fungsi-fungsi itu berjalan. Sehingga tadi addressingnya teman-teman di PKTN, kemudian Satgas Pangan. Hari ini kan Satgas Pangan ada di situ ya untuk memproses, kemudian mengundang dari teman-teman pelaku usaha ya, memberikan keterangan ya untuk memfollow up apa yang ditemukan oleh Pak Menteri Pertanian. Ya, demikian Mas ya. Oke, saya langsung ke Mbak Elisa. Mbak Elisa, sebetulnya yang diperlukan ini apakah benar penegakan hukum sambil tadi membenahi banyak hal yang kemudian terkait dengan pengawasan yang berlapis yang kemudian masih perlu PR juga, ada mafia yang kemudian juga ikut terlibat di dalam dan segala macam, termasuk juga 2 kementerian ini yang tadi sudah dibicarakan oleh Pak Firman gitu. Apakah penegakan hukum seharusnya benar-benar ditegakkan begitu agar kasus ini jangan sampai terulang lagi? Ya, selain dari penegakan hukum itu juga penting ya, karena itu sebagai upaya penindakan dari pemerintah untuk bertindak tegas agar memberikan efek jera kepada para perusahaan yang melakukan kecurangan. Karena sebetulnya kan ini tuh pernah terjadi juga di tahun 2017. 2017? Pernah ada terjadi oplosan juga ini dan ini juga ramai juga diperbincangkan gitu kan. Nah, jadi kan ini ada kayak kejadian berulang seperti itu. Artinya memang tadi dari sisi pengawasannya masih lemah sehingga memang harus diperkuat dari sisi pengawasannya. Dan masih ada celah-celah yang kemudian masih ada celah-celah. Apa saja celahnya? Dan sebetulnya gini, kan tadi Pak Arif menjelaskan bahwa selagi itu kriteria premiumnya terpenuhi, misalkan yang broken rice-nya itu maksimal 15%. Nah, yang menjadi soal ini adalah ketika yang dioplos ini adalah beras SPHP yang harusnya itu ditujukan untuk kalangan menengah bawah, tapi malah dioplos jadi premium yang harganya
lebih tinggi gitu dibandingkan dengan SPHP. Jadi kan masyarakat menengah bawah ini mereka jadi kesulitan untuk mencari dan mendapatkan beras SPHP. Karena berdasarkan temuan juga ternyata 80% SPHP itu bocor ternyata Pak. Ini artinya Bulognya juga harus dievaluasi terkait dengan distribusi SPHP-nya begitu? Betul, jadi salah satu celah terjadinya pengoplosan dalam hal ini SPHP menjadi beras premium misalnya atau ganti karung gitu. Nah itu karena dari gudang Bulog itu langsung ke distributor dan lalu ke agen retail. Nah seharusnya ini kan kalau SPHP ini karena ini milik pemerintah, sebaiknya mayoritas ini memang disalurkan oleh pemerintah, misalkan lewat Bulog. Bukan keikutsertaan dari swasta atau? Ya karena celahnya tadi kan besar dan sehingga itu berpotensi untuk dioplos lagi gitu. Nah makanya jadi misalkan selain Bulog keliling gitu ya, operasi pasar atau kan sekarang sudah ada Kopdes Merah Putih ini salah satunya akan menyediakan SPHP juga. Jadi lebih banyak salurannya itu lewat pemerintah. Selain dari segi infrastrukturnya juga sudah cukup mapan, sehingga nanti distribusinya itu lebih efisien dari segi ongkosnya. Dan itu juga sekaligus memotong rantai distribusi yang selama ini panjang. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga sebetulnya ini, menurut saya karena terjadinya oplosan ini karena ini adalah bentuk respon dari perusahaan, mereka membeli harga gabah itu karena kan sekarang lebih mahal. Jadi bahan baku mereka itu lebih mahal sehingga mereka harus menyesuaikan agar margin mereka tetap terjaga. Karena HET-nya tidak disesuaikan. HET penjualan beras premiumnya gitu. HET-nya tidak disesuaikan? Belum disesuaikan. Belum disesuaikan, ini kemudian nanti Pak Arief akan jawab ya Pak ya, terkait dengan HET yang belum disesuaikan jadi ini. Kebijakan pembelian gabah 6.500 ini sebetulnya positif untuk petani. Jadi terlihat dari nilai tukar petani kita untuk pangan itu meningkat, membaik dalam 10 tahun terakhir bahkan. Nah tapi di satu sisi ini menyebabkan harus ada penyesuaian di sisi konsumennya. Karena kalau misalkan harga gabahnya, bahan bakunya ini meningkat dan di sisi konsumennya tidak penyesuaian, berarti kan margin perusahaan ini akan semakin berkurang gitu. Dan kalau mereka orientasinya profit, ya mereka nggak mau kan profitnya berkurang gitu. Jadi itu salah satu penyebab kenapa terjadi oplosan. Tapi apapun itu alasannya, tetap ini adalah tindakan kejahatan. Ini nggak boleh dilakukan gitu. Dan memang harus dihukum setegas-tegasnya, jangan sampai lolos. Proses hukum masih terus berlanjut. Tapi nanti di segmen selanjutnya saya akan minta tanggapan juga dari Pak Arief apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Mbak Elisa. Salah satunya terkait dengan mekanisme distribusi SPHP. Ini yang kemudian juga harus seharusnya pihak Bulog juga ikut dalam diskusi ini begitu. Dan usai jeda nanti kita akan kembali, saudara tetap bersama kami di Arah Angin TVRI. Kami kembali saat lagi.